Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Kanifadila, NIM 2010851006. Izinkan saya mempresentasikan skripsi saya mengenai peran game Mobile Legends dalam diplomasi publik Tiongkok di Indonesia. Latar belakang. Kebangkitan Tiongkok dalam faktor ekonomi dan teknologi telah melalui proses yang panjang. Tindakan ini tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mendukung serta mendorong riset dan pengembangan teknologi yang terus berkembang. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok mengalami peningkatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bidang pertanian, biotek, energi, teknologi informasi, robotika, hingga perangkat lunak. Pada tahun 2015, Tiongkok mengeluarkan pernyataan visi Made in China 2025 yang memiliki ambisi menjadi negara adidaya dunia yang akan menggeser posisi Amerika Serikat pada tahun 2050. Nah, berfokus pada peningkatan industri teknologi dan ekonomi Tiongkok. Nah, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sendiri mengalami peningkatan semenjak dipimpin Xi Jinping. Pada tahun 2012 sampai 2019, peningkatan ekonomi Tiongkok itu rata-rata di atas 5%. Namun, ketika terjadinya pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi melambat dan hanya tumbuh sebanyak 2,24% pada tahun 2020. Namun, perekonomian Tiongkok sempat bangkit dan tumbuh 8,11% pada tahun 2021, tetapi pada 2002 ekonomi Tiongkok mengalami melambat karena hanya mampu tumbuh 2,5% karena adanya di tengah berlanjutnya pelemahan pasar properti dan lemah permintaan stagnan. Selain kebangkitan dalam ekonomi, Tiongkok juga mengalami pertumbuhan pada bidang teknologi. Nah, pertumbuhan teknologi dan komunikasi sendiri di Tiongkok merupakan salah satu sektor paling dinamis yang menghasilkan ekonomi perekonomian Tiongkok itu sendiri. Menurut perusahaan konsultasi teknologi informasi, impor TIK pada tahun 2017 di Tiongkok itu mencapai 528 miliar US dollar, sementara ekspornya mencapai 781 miliar dolar, dan pada tahun 2021 pasarnya mencapai 8,1 triliun yang mewakili 55% PDB dari Tiongkok. Nah, selain adanya perkembangan teknologi berupa komunikasi dan perangkat keras, Tiongkok juga berfokus dalam peningkatan upaya teknologi industri game online. Menurut laporan industri game Cina pada tahun 2022, teknologi game lokal Tiongkok meraup keuntungan lebih dari 100 miliar yuan atau sekitar 14,7 miliar dalam penjualan tahunan. Nah, hal ini tentu menjadikan industri game online Tiongkok itu meningkat sebesar 7,5% secara tahunan yang menjadi 55,2 miliar dolar USA selama 5 tahun hingga tahun 2023. Nah, pada tahun 2024, Tiongkok diperkirakan akan menghasilkan pendapatan sebesar 128,90 miliar pada industri game dan akan diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2029. Nah, pemerintah Tiongkok sendiri itu juga mulai meningkatkan perhatiannya terhadap industri game online dengan menetapkan regulasi bernama Interim Measure for Administration of Online Games yang mengatur tentang pengembangan, produksi, publikasi online game, pembelian lisensi game luar negeri, pengelolaan mata uang virtual, dan memberikan sertifikasi legal kepada setiap entitas bisnis yang terlibat dalam industri. Nah, regulasi ini membatasi semua aktivitas pengembangan, produksi, dan publikasi hanya dapat dilakukan oleh entitas bisnis yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Tiongkok. Walaupun tidak terlibat secara langsung, pemerintah tetap membantu industri game online berkembang dengan adanya kebijakan pelarangan impor konsol, penerapan kebijakan restriktif atas perusahaan maupun produk online game asing yang masuk ke luar pasar Tiongkok, serta memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan game lokalnya Tiongkok. Nah, perhatian lanjutan Tiongkok terhadap pengembangan game online juga terlihat pada pidato yang disampaikan oleh Xi Jinping pada tahun 2013 yang berjudul Enchant China Culture Soft Power yang mengatakan bahwa dalam upaya memperkuat budaya Tiongkok diperlukan penyebaran nilai-nilai Tiongkok modern. Xi Jinping juga menekankan banyak hal yang harus dilakukan untuk memberikan ide-ide dari Tiongkok itu sendiri. Hal ini membuat Tiongkok dalam aspek diplomasi publik mulai memfokuskan dirinya dalam media hiburan seperti film, program TV, online game yang bertujuan mendapatkan akses serta perhatian dari masyarakat internasional.
Nah, banyaknya pasar yang dipengaruhi oleh produk Tiongkok ini di dunia ini memberikan pendapatan yang sangat signifikan bagi Tiongkok, terutama di online games. Nah, Asia Tenggara merupakan salah satu pasar dari penyebaran game online yang berasal dari Tiongkok. Sebenarnya, di dalam Asia Tenggara itu ada tiga kontributor terbesar, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Namun, pada tahun 2023, Tiongkok menjadi negara yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam memberikan online game di Asia Tenggara. Nah, salah satu game yang berasal dari Tiongkok yang memiliki pasar yang luas adalah game Mobile Legends. Game Mobile Legends sendiri merupakan game online yang dirilis oleh perusahaan Shanghai Monton Teknologi yang berkantor di Shanghai, Tiongkok. Game Mobile Legends ini meskipun berasal dari Tiongkok, namun game Mobile Legends ini memiliki perkembangan yang sangat signifikan di luar dari Tiongkok itu sendiri. Dia lebih banyak pasarnya itu didominasi di negara lain dibandingkan Tiongkok sendiri. Terbukti dari game Mobile Legends itu sendiri baru masuk ke Tiongkok itu pada tahun 2023 karena adanya proses yang panjang dalam penyetujuan serta pendapatan akses dari pemerintah Tiongkok terkait fitur-fitur dari game Mobile Legends itu yang harus disesuaikan dengan regulasi Interim Measure for Administration for Online Games. Nah, sejak awal rilis, peningkatan game Mobile Legends sebagai game online mengalami peningkatan. Terbukti telah ada 1 miliar kali unduhan di seluruh dunia, serta mencakup 81,25 juta pengguna yang tersebar di seluruh dunia. Sementara itu, di Asia Tenggara sendiri mencapai angka 70 juta. Dan cukup menarik, dari angka tersebut, hampir 50% pemain Mobile Legends itu berasal dari Indonesia. Nah, jumlah pemain Mobile Legends di Indonesia sendiri itu ada 34 juta user yang terbagi atas beberapa pulau, namun dua pulau terbesar yang menjadi pemain terbanyak Mobile Legends itu adalah Jawa dan Sumatera. Namun berdasarkan gender, itu ada 80% pemain laki-laki dan 20% pemain perempuan. Nah, rumusan masalah dalam penilaian diserkan sendiri yaitu adanya peningkatan popularitas game online secara global menjadikan pemahaman bahwa game online dapat berperan dalam membentuk persepsi diplomasi publik. Mobile Legends menghadirkan peluang unik untuk menyelidiki perannya dalam upaya diplomasi publik Tiongkok di Indonesia untuk melaksanakan promosi budaya maupun menjalankan soft power-nya di Indonesia. Nah, dengan menargetkan para pemain game Mobile Legends, Tiongkok berupaya dalam memberikan pemahaman berupa nilai dan budaya yang ada di Mobile Legends serta memberikan kebijakan serta visi image positif Tiongkok. Nah, di rumusan masalah sendiri itu adalah di dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai perkembangan diplomasi publik di era digital serta menjelaskan potensi game Mobile Legends sendiri sebagai alat diplomasi publik Tiongkok dan proyeksi soft power-nya Tiongkok di Indonesia. Nah, pertanyaan penelitiannya yaitu apa peran game Mobile Legends dalam diplomasi publik Tiongkok di Indonesia? Terus tujuan penelitiannya itu adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Mobile Legends sebagai sarana diplomasi publik Tiongkok di Indonesia. Nah, manfaat penelitiannya ada dua, yaitu secara akademis dan secara praktis. Nah, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan atau dapat membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para peneliti sebelumnya. Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi sivitas ilmu hubungan internasional, khususnya Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Nah, secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan terutama bagi pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan luar negeri Tiongkok dan Indonesia. Studi pustaka yang sifatnya ada 5, yaitu artikel jurnal dengan judul Budaya Populer Game Mobile Legends sebagai Soft Diplomasi Jepang oleh Kadigah Isfrani Iqbal pada tahun 2018. Yang kedua, artikel jurnal penelitian berjudul E-sport sebagai alat diplomasi publik oleh Tiongkok yang ditulis Andi Almer Farhan. Yang ketiga, artikel jurnal dengan judul Kebijakan Luar Negeri Tiongkok terhadap Pengembangan Industri Game Online di Kawasan Asia Tenggara 2014 sampai 2018, Soft Power Tiongkok dalam Industri Game Online yang ditulis oleh Muhammad Reza Arfianda dan Denada Faraswacha El Gaol. Yang keempat, artikel jurnal dengan judul Digesting Diplomacy Grand Strategy Video Game as an Introductory Tool for Learning Diplomacy and International Relations yang ditulis oleh Red Loban. Yang kelima, artikel jurnal penelitian dengan judul Diplomasi Budaya Antara Cina dengan
Indonesia melalui game Mobile Legends 2020-2022 oleh Sri Handoko Herlambang. Nah, kerangka konseptual yang Siva pakai sendiri yaitu public diplomasi dan global business Jaywang. Nah, di dalam penjelasan konsep ini, Jaywang memaparkan ada 3 indikator yang mengatakan bahwa perusahaan multinasional dapat melakukan diplomasi publik di negara. Yang pertama adalah mempromosikan tujuan dan kebijakan negara. Hal ini mencakup bagaimana suatu perusahaan multinasional atau ya perusahaan multinasional ini mempromosikan tujuan dan kebijakan negara asalnya. Seperti dia kan akan melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Namun dia akan mempromosikan tujuan serta kebijakan negara. Dalam penelitian SIFA ini, perusahaan Monton itu sendiri mempromosikan dari kebijakan negara, khususnya kebijakan negara mengenai diplomasi budaya. Nah, SIFA ngambil fokusnya diplomasi budaya sesuai dengan pernyataan Xi Jinping dan aturan regulasinya Tiongkok yang mengatakan bahwa mereka melakukan soft power dengan cara melakukan penyebaran diplomasi melalui media-media digital, salah satunya game online. Nah, fokusnya adalah kebijakan negara yang SIFA ambil dalam ini adalah kebijakan yang berkaitan dengan budaya. Yang kedua, membentuk komunikasi nilai dan cita-cita. Pada penelitian ini, SIFA mengambil cita-cita Tiongkok sendiri, yaitu mengenai kebangkitan Tiongkok terhadap keinginan Tiongkok untuk menjadi raksasa teknologi dunia. Nah, cita-cita Tiongkok sendiri itu sangat direalisasikan di Mobile Legends yang memperlihatkan bahwa teknologi game online ini dapat memberikan bahwa sejauh mana perkembangan suatu teknologi yang dimiliki negara itu berkembang sangat baik. Hal itu Siva lihat dari membentuk komunikasi nilai dan cita-cita. Jadi Mobile Legends ini dapat membentuk cita-cita Tiongkok atau merefleksikan bahwa Tiongkok juga memiliki teknologi yang baik, terutama di teknologi online game. Nah, yang ketiga, sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman bersama dan saling percaya antar negara dan masyarakat. Dalam hal ini, SIFA hanya mengkaitkan dengan image positif Tiongkok di Indonesia. Nah, karena adanya beberapa rumor mengenai COVID-19, Laut Cina Selatan, Tiongkok memiliki image yang negatif di Indonesia. Nah, apakah dapat Mobile Legends ini memberikan image dalam meningkatkan image positif masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok? Jadi pada kerangka konseptual yang disifat pakai pada public diplomacy and global business oleh Jaywang ini, ada 3, mempromosikan tujuan dan kebijakan negara. Yang sifat pakai kebijakan negara yang pertama itu adalah kebijakan negara Tiongkok dalam budaya. Yang kedua, membentuk komunikasi nilai dan cita-cita. Sifat mengambil cita-cita Tiongkok sebagai raksasa teknologi dunia. Yang ketiga, sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman bersama dan saling percaya antar negara dan masyarakat, yaitu peningkatan image positif Tiongkok di Indonesia. Nah, metodologi penelitian SIFA yaitu jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Meskipun SIFA memakai beberapa data primer, kuanti, namun hasilnya akan diterapkan dalam deskripsi kualitatif gitu. Yang kedua, batas penelitiannya yaitu 2016 sampai 2024 selama penelitian itu berlangsung. Unit analisisnya yaitu peran game Mobile Legends, unit eksplanasinya diplomasi publik Tiongkok Indonesia, sedangkan level analisisnya negara bangsa. Nah, teknik pengumpulan datanya ada 3. SIFA pakai ada 2, data primer dan data sekunder. Nah, data primernya ada 2, yaitu kuesioner atau wawancara terstruktur yang menggunakan teknik convenience sampling. Sedangkan pada in-depth interview atau wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Nah, data sekunder SIFA pakai itu literatur review, bisa berasal dari jurnal internasional seperti Southeast Asian Affairs, Indonesia-Tiongkok Relation, The Politics of a Troubled Relationship, dan website resmi Monton Teknologi Mobile Legends Bank Bank Indonesia. Nah, teknik analisis data yang saya pakai sendiri itu ada reduksi data, penyajian data, olah data, dan penarikan kesimpulan. Nah, sistematika penelitiannya itu adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 dinamika hubungan diplomasi Tiongkok dan Indonesia serta perkembangan game Mobile Legends, baik itu di Asia Tenggara maupun di Indonesia. Bab 3 penyajian data peran game Mobile Legends sebagai sarana diplomasi publik Tiongkok Indonesia. Nah, pada bab 3 ini SIFA memaparkan data-data mentah yang didapatkan dari data kuesioner Google Form dan in-depth interview. Yang keempat, peran game Mobile Legends dalam diplomasi publik Tiongkok Indonesia yaitu olah data yang dapat dari data mentah. Bab 3 tadi akan diolah dan disesuaikan dengan konsep yang dipakai
oleh penelitian ini yaitu Diplomasi Publik dan Global Business oleh Jaiwang dan bab 5 penutup. Nah, pada bagian sifat skripsi sifat bab 2 ini ada dinamika hubungan diplomasi Tiongkok dan Indonesia serta perkembangan Mobile Legends. Nah, menurut sejarah hubungan diplomasi Tiongkok dan Indonesia, pada tahun 1953, tanda tangan Perjanjian Beijing oleh Insinyur Soekarno. Hal ini menjadi respon awal dari pembentukan diplomasi atau kerjasama Tiongkok oleh Indonesia. Nah, dalam sejarahnya, kerjasama hubungan diplomatik Tiongkok dan Indonesia itu dimulai pada tahun 1950. Pada saat itu, Indonesia baru saja merdeka dan berada di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno. Nah, pada tahun 1953 itulah tanda tangan Perjanjian Beijing dan Indonesia juga memiliki peran penting bagi Tiongkok ya di mana dimulai pada era Soekarno yang menyatukan bahwa Tiongkok dan Indonesia dapat menjadi rekan kerja yang saling menguntungkan di kedepan harinya. Dan pada era Presiden Soeharto, Tiongkok pada saat itu memiliki hubungan yang tidak baik dengan bangsa Barat, yaitu dengan adanya peristiwa Tiananmen dan Indonesia melakukan normalisasi hubungan pada Tiongkok di awal 1990-an, dan hal ini sangat bernilai bagi Tiongkok karena normalisasi ini merupakan tahapan awal dalam membentuk hubungan kerjasama dengan ASEAN. Nah, dengan adanya peristiwa lengsernya posisi Soeharto dari jabatannya, lanjut ke Presiden Habibie. Nah, pada Presiden Habibie ini hubungan Tiongkok dan Indonesia ini masih belum begitu terlihat dikarenakan masa kepemimpinan Presiden Habibie yang berlangsung cuma 1 tahun. Nah, pada era Presiden Gus Dur, Tiongkok ditetapkan sebagai negara tujuan pertama beliau ke luar negeri dan adanya usaha dalam membentuk kerjasama dengan menjadikan Jakarta, Beijing, New Delhi sebagai porosnya. Pada masa kepemimpinannya, selanjutnya pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, Indonesia dan Tiongkok membentuk Forum Energi. Dan pada masa era Susilo Bambang Yudhoyono ditandai dengan kemitraan strategis Indonesia dan Tiongkok. Terdapat 2 perjanjian dalam perjanjian tersebut yaitu kemitraan strategis pada April 2005 dan kemitraan strategis komprehensif pada Oktober 2013. Dan pada masa Presiden Joko Widodo, dikatakan bahwa hubungan Indonesia dan Tiongkok senantiasa mengedepankan prinsip saling menghormati, menghargai sebagai bangsa yang setara, yang bertanggung jawab atas perdamaian dan stabilitas kawasan, dilihat dari hubungan yang telah terjalin selama 6 dekade lebih, dan membuat Indonesia dan Tiongkok saling berperan penting dalam satu sama lainnya. Nah, hubungan Indonesia dan Tiongkok semakin erat pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dapat dilihat dengan banyaknya kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua negara, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, teknologi, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Indonesia juga menyepakati proyek One Belt One Road atau OBOR atau biasa disebut dengan Belt Road Initiative atau Jalur Sutra Modern. Dengan adanya proyek ini menjadikan peluang Indonesia dalam mengoptimalkan kegiatan perdagangan dengan banyak negara yang terlibat dalam proyek tersebut. Nah, adanya berbagai dukungan dan kerjasama yang terjalin antara kedua negara menjelaskan bahwa hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok akan terus berlanjut hingga dapat menghasilkan kesempatan yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Meskipun dalam perkembangannya tidak selalu berjalan dengan baik, terdapat beberapa hal pemutusan hubungan diplomasi antara Tiongkok dan Indonesia dan adanya pasang surut yang telah dilalui dalam menciptakan hubungan diplomasi antara dua negara ini. Namun, peningkatan ekonomi dua negara ini pada kenyataannya memiliki daya tarik yang kuat, baik itu untuk kepentingan perdagangan, pariwisata, investasi, pendidikan, budaya, maupun teknologi. Yang kedua ada kebijakan diplomasi publik Tiongkok di Indonesia. Nah, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan bahwa Tiongkok harus membuka kerjasama kepada dunia demi untuk membangun keuntungan bagi Tiongkok dalam menghadapi kompetisi yang terjadi di dalam dunia internasional. Dengan membuka diri kepada politik dunia internasional, Tiongkok dapat menyebarkan pandangan budaya mereka secara soft power dan tidak hanya dilakukan melalui hard power saja. Dalam mempertahankan posisi Tiongkok di dunia internasional, Tiongkok harus melakukan penyebaran kebijakan luar negeri Tiongkok dengan memegang teguh pada perdamaian, mengingat tingginya nilai budaya dan sejarahnya negara Tiongkok. Itulah sebabnya Tiongkok lebih memilih menggunakan diplomasi publik dalam melakukan kerjasama dengan negara lain. Nah, Tiongkok
harus melakukan penyebaran kebijakan-kebijakan luar negeri Tiongkok didasarkan pada perdamaian, mengingat tingginya nilai budaya dan sejarah negara Tiongkok. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa Tiongkok sekarang ini lebih memilih soft diplomasi dibandingkan hard diplomasi. Nah, salah satu soft power yang dilihatkan dalam bekerjasamanya yaitu antara Indonesia dan Tiongkok itu adalah mendirikan Confucius Institute. Nah, Confucius Institute adalah sarana yang digunakan oleh Tiongkok dalam menjalankan diplomasi publiknya. Confucius Institute ini diadakan di Universitas Malang yang merupakan mengadakan program summer camp setiap tahunnya untuk memperkenalkan budaya Tiongkok kepada pelajar yang ada di Indonesia. Kegiatan ini akan berdampak dalam meningkatkan citra baik pada Tiongkok. Dengan adanya program ini terdapat perubahan citra yang signifikan terhadap Tiongkok, yaitu peningkatan image yang positif. Nah, yang kedua, di awal bulan April 2019, 36 guru seni dari berbagai provinsi di Indonesia turut diundang untuk melakukan pendidikan dan kebudayaan pelatihan komunikasi di China Confederacy of Music yang berada di Beijing. Hal ini merupakan salah satu bentuk kerjasama diplomasi publik Tiongkok di Indonesia dengan cara bertukar budaya serta memberikan pemahaman bahwa kebudayaan Tiongkok itu sangat menarik dan image positif Tiongkok itu akan semakin meningkat. Nah, adanya yaitu kedua kegiatan ini juga memiliki pijakan budaya yang terus berkembang di Indonesia yang semakin diintensifikkan sejak dimulainya Belt and Road Initiative pada tahun 2013. Pertukaran budaya merupakan hal penting sebagai salah satu sarana penting untuk mendorong kemitraan dan dengan negara-negara yang terkena dampak kerjasama dengan Tiongkok dan Indonesia. Gitu. Yang ketiga, ada kepentingan Tiongkok dalam bidang budaya. Nah, kepentingan Tiongkok dalam budaya itu sendiri ada 4 poin, yaitu Tiongkok terus berupaya dalam meningkatkan dan memperluaskan penyebaran budaya agar masyarakat di seluruh dunia tahu bahwa Tiongkok merupakan negara yang memiliki citra positif di dunia, karena negara ini tidak hanya penuh konflik, hanya tidak penuh negara komunis, tapi juga memiliki image positif dalam peningkatan ekonomi, teknologi, kerjasama yang baik, gitu. Yang kedua, ada pernyataan Xi Jinping pada tahun 2013 terkait Ancient China Cultural Soft Power yang mengatakan bahwa kebudayaan-kebudayaan serta ide-ide Tiongkok ini harus ditingkatkan melalui program TV, game online, majalah, media sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, adanya komitmen ini, Tiongkok berupaya untuk mempromosikan nilai kebudayaan yang dapat menarik negara-negara lain agar dapat melakukan kerjasama dengan Tiongkok. Dengan meningkatkan image positif, otomatis negara-negara lain itu akan memiliki ketertarikan kepada Tiongkok. Mereka akan senantiasa melakukan kerjasama karena mereka merasa bahwa Tiongkok ini memiliki keuntungan yang baik dalam ekonomi dan juga dia sangat baik dalam berhubungan internasional gitu kan. Yang keempat, pemerintah Tiongkok memiliki sebuah strategi pengembangan kebudayaan terus melakukan kerjasama dengan negara-negara dunia, termasuk Indonesia. Tiongkok merangkul Indonesia sebagai mitra strategis karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Yang keempat ada investasi Tiongkok ke Indonesia. Nah, ekonomi merupakan salah satu alasan utama bagi suatu negara dalam melakukan kerjasama. Nah, pada zaman globalisasi ini, terjadinya perkembangan kemudahan dalam berinteraksi dan sistem transportasi yang memudahkan proses ekspor dan impor barang dari satu negara dengan negara lain dengan cepat dan mudah. Itulah globalisasi. Nah, dampaknya banyak negara yang memulai hubungan kerjasama dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang teknologi dan ekonomi. Nah, Tiongkok sendiri merupakan mitra dagang yang sangat penting bagi Indonesia. Dalam sektor ekonomi, ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja yang murah, dan hingga jumlah populasi menjadikan Indonesia sebagai negara penting dalam menjalankan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Nah, dalam posisi ini, Tiongkok memiliki peran sebagai konsumen, penyalur, pesaing, pembaruan inovator, dan penyedia sumber daya manusia yang handal. Sedangkan Indonesia juga memiliki kepentingan yaitu dengan membuka investasi yang cukup besar dan terbuka bagi perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia. Indonesia membutuhkan banyak pemasukan untuk perbaikan infrastruktur negara, dan Tiongkok dapat menjadi negara yang sangat berpotensi dalam membantu Indonesia dalam hal tersebut. Nah, diplomasi publik juga dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap satu negara, menarik perhatian masyarakat sehingga meningkatkan hubungan dengan masyarakat negara lain, serta untuk dapat mempengaruhi masyarakat atau perusahaan negara lain untuk berinvestasi ke negaranya. Gitu.
Nah, selanjutnya masuk ke dalam penjelasan mengenai perkembangan Mobile Legends. Nah, game Mobile Legends Bang Bang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan pengembangan game dari Shanghai, Tiongkok yang bernama Monton. Game ini telah diunduh oleh jutaan pemain di dunia, terbukti dari super marketplace yaitu Play Store dengan jumlah unduhan pada tahun 2024 itu mencapai 1 miliar kali unduhan. Dan pada tahun 2021, Mobile Legends mencapai pendapatan kotor sebesar 1 miliar US dollar dengan 44% pendapatan berasal dari Asia dan menjadikannya game seluler teratas dari genrenya daya tarik paling global. Game Mobile Legends sendiri telah terdiri dari 100 negara dan sudah tersedia dalam 22 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dan game Mobile Legends menjadi game dengan franchise yang cukup besar karena sudah banyak meninggalkan turnamen tingkat dunia seperti M-World dan MC serta melakukan event-event yang berhubungan dengan hubungan antara dua negara. Nah, Mobile Legend eh, meskipun Mobile Legend ini merupakan Mobile Legend yang berasal dari Tiongkok, namun pasarnya Mobile Legend sendiri itu baru masuk ke pasarnya Tiongkok itu pada pertengahan tahun 2023 teman-teman. Hal ini dikarenakan adanya beberapa penyesuaian regulasi Tiongkok seperti penyesuaian Air Hero serta perubahan nama pada game Mobile Legend itu sendiri. Meskipun dia merupakan game asal negaranya yaitu Tiongkok, namun perkembangannya tuh paling lambat di antara negara-negara lain gitu guys, karena adanya 7 tahun penantian panjang dalam mendapatkan persetujuan dari pemerintah Tiongkok. Nah, melihat perkembangan Mobile Legends di dunia, kita juga masuk ke Mobile Legends di Asia Tenggara yang merupakan salah satu pasar terbesar Mobile Legends itu sendiri. Nah, berdasarkan sumber yang diterbitkan oleh Nico Partners, Asia memiliki peranan besar dalam pertumbuhan industri game. Dalam laporan tersebut diperkirakan total pemasukan dari industri game itu menembus 82 miliar US dollar di tahun 2022. Hal tersebut menandakan bahwa Asia memiliki peranan yang besar yaitu sebesar 55% dari total nilai yang diperoleh industri game global. Dan pada tahun 2023, Mobile Legends terus menunjukkan dominasi di wilayah ini yang mencakup negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dan Mobile Legends memiliki 100 juta pemain aktif bulanan di seluruh Asia Tenggara dan Mobile Legends telah menghasilkan lebih dari 500 juta US dollar dalam pendapatan global dengan 61% pendapatan tersebut atau sekitar 307 juta berasal dari Asia Tenggara pada tahun 2023 ini teman-teman. Nah, beberapa negara Asia Tenggara yang memiliki kontribusi terbesar yaitu ada Malaysia, yang kedua yaitu Indonesia. Nah, melihat perkembangan Mobile Legends di Asia Tenggara tentu menjadi menarik bagaimana sih perkembangan Mobile Legends itu di Indonesia. Nah, Mobile Legends Indonesia sendiri itu kita masuk ke awal dimulainya penggunaan game online atau media sosial di Indonesia. Berdasarkan laporan yang dilaporkan oleh We Are Social, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan jumlah video game paling banyak urutan ketiga di dunia. Dari laporan tersebut juga tercatat ada sekitar 94,5% pengguna internet di Indonesia dengan rentang usia 16-64 tahun gemar bermain game online per Januari 2022. Nah, dapat dilihat dari grafik, yang pertama itu ada Filipina ya teman-teman 96,4%, yang kedua ada Thailand 94,7%, yang ketiga ada Indonesia 94,5%, Vietnam 93,4%, India 92%, Taiwan 91,6%. Dengan adanya posisi Indonesia nomor 3 ini tentu menjadi peluang bagi Mobile Legends dalam berkembang di Indonesia. Nah, bagaimana sih perkembangannya di Indonesia? Nah, Indonesia berkontribusi sebagai pengguna aktif per bulanan terbesar game Mobile Legends dengan angka 29,4% dari total 170 juta pengguna aktif per bulanan secara global dan dapat disimpulkan bahwa terdapat 49,94 juta pengguna aktif Mobile Legends Indonesia per bulannya. Hal ini didukung dengan pendapat Fandi Tan, yaitu salah satu country manager Mountain Indonesia, yang mengungkapkan bahwa angka-angka pengguna aktif harian Mobile Legends Indonesia mencapai angka 8 juta pemain dan sudah diunduh sebanyak 100 juta kali. 8 juta pemain ini per hari ya teman-teman. Nah, pada tahun 2023, game online yang banyak dimainkan di Indonesia adalah game Mobile Legends, karena game tersebut menjadi game nomor satu dari games dari segi download dan jumlah mengunduh terbanyak di Play Store, khususnya Indonesia. Nah, berdasarkan grafik ada terlihat dari jumlah pemain Mobile Legends Indonesia tahun 2022.
Itu didominasi oleh Pulau Jawa 52% dan Pulau Sumatera 29,38%, teman-teman. Nah, selain berfokus pada game online itu sendiri, pemerintah Indonesia juga sendiri telah menaruh perhatian terhadap kegiatan yang berhubungan dengan event-event yang ada di Mobile Legends. Salah satunya adalah e-sport, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang klasifikasi umum game interaktif elektronik dan tampil di berbagai kompetisi e-sport seperti turnamen, Piala Presiden, Kejuaraan Nasional Youth E-sport 9, Championship, dan seri Universitas EAC 2019. Nah, pada bab 3 ini terdapat penyajian data peran game Mobile Legends dalam diplomasi publik Tiongkok di Indonesia. Penyajian data ini sifat dapat dari data kuesioner yang sifat sebarkan melalui Gform dan ada data in-depth interview melalui wawancara mendalam dari perwakilan-perwakilan pemain game Mobile Legends di setiap pulaunya, teman-teman, yang berdasarkan karakteristik purposive sampling. Nah, data kuesionernya ada sifat bagi ketiga kategori sesuai dengan indikator yang disampaikan oleh Jaywang. Yang pertama ada mempromosikan tujuan dan kebijakan negara. Nah, pada pertanyaan pertama itu sifat nanya, apakah Anda mengenal game Mobile Legends? Nah, dapat dilihat dari sini 97,8% itu menjawab iya, sedangkan 2%, 2% itu menjawab tidak. Dan yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan mempromosikan tujuan dan kebijakan negara, yaitu apakah Anda tahu kalau game Mobile Legends merupakan game online yang berasal dari Tiongkok? Nah, jawabannya ada 74% itu tahu dan 26% itu tidak tahu, teman-teman, bahwa game Mobile Legends ini dari Tiongkok. Nah, dari Siva kan masuk ke pertanyaan menggunakan skala Likert. Dalam penelitian ini, data kuesioner ini kan didapat dari Google Form. Siva memakai multiple choice berdasarkan usia, eh, usia, usia responden, pekerjaan responden, nama responden. Eh, itu kalau multiple choice-nya itu lebih ke domisili, skala Likert berdasarkan penilaian mereka. Eh, Terus jawaban singkat nama gitu. Terus, nah, yang pertanyaan kedua adalah seberapa efektif menurut Anda upaya Tiongkok dalam mempromosikan budaya Tiongkok melalui industri game Mobile Legends? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa kebijakan negara Tiongkok yang saya ambil pada indikator Jaiwan pertama itu kan adalah mempromosikan budaya Tiongkok. Nah, karena itulah pada bagian pertama ini Siva lebih ke mengarahkan pertanyaan itu mengenai kebijakan budaya dari Tiongkok itu sendiri gitu. Nah, dari 50 jawaban, 450 respon penelitian yang Siva ambil, itu menjawab 5 itu sangat efektif. Karena mereka meyakini bahwa Mobile Legends itu memiliki unsur-unsur budaya di dalam gamenya itu. Dalam fitur-fiturnya itu ada beberapa karakter atau hero atau nama serta properti arsitektur yang menggunakan budaya-budaya Tiongkok. Oleh karena itulah mereka mengatakan bahwa sangat efektif jika Mobile Legends ini dijadikan sebagai alat promosi budaya Tiongkok di Indonesia. Yaitu yang selanjutnya yaitu sejauh mana Anda percaya bahwa promosi budaya Tiongkok dalam game Mobile Legends dapat memperkuat citra positif Tiongkok secara global. Nah, percaya bahwa promosi budaya. Nah, promosi budaya ini kan akhirnya akan mengujuk kepada peningkatan image positif Tiongkok yang seperti yang dijelaskan pada bab 2. Nah, biasanya jika budaya Tiongkok itu menarik atau suatu budaya negara itu akan menarik, itu akan meningkatkan pemahaman positif bagi masyarakat negara lain terhadap Tiongkok. Hal itu juga berlaku kepada pemain game Mobile Legends, teman-teman. Karena adanya beberapa fitur game Mobile Legends yang mengandung unsur budaya Tiongkok, apakah dengan adanya unsur budaya itu dapat meningkatkan image positif Tiongkok di Indonesia? Hal tersebutlah dilihat dari jawaban tiga. Ada tiga jawaban teratas, yaitu empat. Efektif, percaya, yaitu 154 responden. Kemudian dari kedua netral, ya atau tidak 119, dan yang ketiga 81 sangat percaya. Yang ke Selanjutnya adalah apakah Anda percaya bahwa game Mobile Legends adalah contoh dari upaya Tiongkok untuk meningkatkan pengaruh budayanya secara global melalui teknologi game seperti yang disampaikan oleh Xi Jinping pada Ancient China Cultural Soft Power pada tahun 2013. Dan mereka rata-rata menjawab itu
percaya, yaitu 141%. Seperti yang Siva jelaskan tadi, bahwa pernyataan Xi Jinping mengenai Asian China Cultural Soft Power itu kan mengenai penyebaran ide-ide budaya serta kebudayaan Tiongkok melalui promosi film, musik, budaya, maupun game online, serta media sosial. Hal itulah karena sifat kaitkannya dengan game Mobile Legends ini kan game online. Apakah pernyataan Xi Jinping ini sesuai dengan game Mobile Legends ini? Apakah game Mobile Legends ini dapat menjadikan perpanjangan tangan dari pernyataan Xi Jinping pada tahun 2013? Selanjutnya yaitu seberapa besar dampak promosi budaya Tiongkok dalam game Mobile Legends terhadap minat Anda dalam mempelajari lebih lanjut tentang budaya Tiongkok. Hal ini, pertanyaan ini saya masukkan karena apakah dalam kebijakan negara Tiongkok yaitu penyebaran budaya ini berhasil nggak di masyarakat Indonesia gitu? Apakah mereka ada ketertarikan nggak untuk belajar budaya Tiongkok gitu? Nah, rata-rata menjawab netral, di mana ada yang mau mempelajari budaya tersebut, ada yang tidak. Ada yang hanya sekedar hanya mengetahui, cukup mengetahui bahwa budaya Tiongkok juga sangat beragam dan sangat indah, namun ada juga yang tidak ingin tahu atau cukup cuman hanya untuk bermain game saja gitu. Yang kedua ada membentuk komunikasi nilai dan cita-cita. Dalam hal ini, Siva mengambilnya itu yaitu cita-cita Tiongkok, yaitu mengenai kebangkitan Tiongkok dalam kemajuan serta menjadi raksasa teknologi dunia. Nah, pertanyaan yang terkait itu adalah apakah Anda percaya bahwa game Mobile Legends dapat meningkatkan produksi teknologi game Tiongkok? Nah, jawabannya itu nomor 5 yaitu sangat percaya, teman-teman. Bahwa teman-teman responden penelitian SIFA ini sangat percaya bahwa game Mobile Legends ini dapat meningkatkan produksi teknologi game Tiongkok. Hal ini juga didukung dari data in-depth interview yang akan SIFA dapatkan nanti gitu, teman-teman. Data wawancara yang mengatakan bahwa game Mobile Legends ini dapat menjadi refleksi bagi masyarakat Indonesia itu mengenai bahwa Tiongkok ini memiliki produksi game yang bagus gitu, teknologi yang bagus. Sehingga dengan adanya perkembangan serta popularitas game Mobile Legends ini mendorong perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Tiongkok itu untuk lebih meningkatkan produksi teknologi game Tiongkok, serta pemerintah Tiongkok juga melihat popularitas ini juga mengambil peluang bahwa hal ini merupakan bentuk yang baik dalam meningkatkan perekonomian, teknologi Tiongkok maupun image positifnya Tiongkok. Oke, selanjutnya itu seberapa efektif menurut Anda upaya Tiongkok dalam memanfaatkan game Mobile Legends untuk memperkuat posisi mereka di bidang teknologi. Dapat dari data di atas ini pada nomor 4 yaitu efektif ya teman-teman. Mereka mempercayakan bahwa game Mobile Legends sangat efektif untuk dimanfaatkan oleh Tiongkok dalam memperkuat posisi mereka di bidang teknologi. Hal tersebut kembali lagi dilihat dari popularitas game Mobile Legends yang dapat digambarkan sebagai bahwa game Mobile Legends ini berasal dari Tiongkok. Hal ini membuktikan bahwa teknologi Tiongkok itu sangat baik gitu, karena mengingat popularitas game Mobile Legends ini yang sangat banyak dan hampir mencakup di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu sejauh mana Anda melihat kemajuan teknologi Tiongkok tercermin dalam game Mobile Legends ini. Nah, jauh, ini jadi Anda melihat itu jawaban yang paling tinggi itu nomor 4 ya teman-teman. Mereka melihat bahwa teknologi Tiongkok ini sangat tercermin dari game Mobile Legends ini karena didukung dengan grafik, arsitektur, properti serta event-event yang Tiongkok itu bahkan bisa masuk ke game online gitu. Misalkan budaya itu bahkan bisa kepikiran bahwa budaya itu bisa dikaitkan dengan teknologi. Hal tersebut merupakan bentuk yang sangat baik ya teman-teman karena eh, eh, bisa mengaitkan budaya dan teknologi yang akhirnya itu dapat melihat bahwa masyarakat dunia itu melihat bahwa teknologi dan budaya itu dapat bersatu, dapat berkaitan dan dibentuk dalam satu game online yang sangat diminati oleh banyak orang. Itu apakah Anda setuju bahwa keberhasilan game Mobile Legends di pasar Indonesia mencerminkan cita-cita Tiongkok untuk menjadi raksasa teknologi? Itu jawabannya itu sangat setuju. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa game Mobile Legends ini kan memiliki popularitas yang besar di pasar internasional. Hal tersebut akan memberikan dampak yang baik bagi Tiongkok dalam mencerminkan cita-cita yang Tiongkok bahwa mengatakan Tiongkok ini memiliki teknologi yang baik karena terbukti dengan popularitas game Mobile Legends yang hampir seluruh dunia.
Yang ketiga itu mengembangkan pemahaman bersama dan rasa saling percaya antar negara dan masyarakat. Nah, pertanyaan pertama yang berkaitan dengan indikator ketiga ini yaitu bagaimana pandangan Anda terhadap Tiongkok. Nah, pandangan Anda Tiongkok ini ya nomor 4 mereka menjawab ini sangat baik atau baik, baik mereka menjawab baik yaitu 143. Berarti Mobile Legends ini dapat berperan yang baik gitu bagi Tiongkok di Indonesia dalam meningkatkan pemahaman yang positif. Yang ke selanjutnya yaitu sejauh mana Anda percaya bahwa game Mobile Legends dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan percayaan masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok? Jawabannya itu netral. Da, di mana para responden setuju Mobile Legends dapat menjadi sarana dalam meningkatkan image positif Tiongkok di Indonesia. Ada yang tidak setuju. Selanjutnya, ini seberapa efektif menurut Anda usaha Tiongkok dalam menggunakan game Mobile Legends sebagai alat untuk memperbaiki citra mereka di atas masyarakat Indonesia? Yang nomor 4, efektif, karena mereka pemain-pemain di Indonesia ini pasti akan memiliki kayak eh inisiatif saya sendiri bahwa game Mobile Legends ini kan berasal dari Tiongkok. Terlihat dari budaya-budaya, pemakaian karakter, pemakaian hero, arsitektur gitu dari game Mobile Legends itu sendiri. Dan dengan citra yang negatif Tiongkok Indonesia seperti konflik Laut Cina Selatan maupun COVID-19, game Mobile Legends ini dapat menghapus image negatif tersebut sehingga lebih memperlihatkan image positif Tiongkok. Seperti kayak Tiongkok ini bisa loh menghasilkan game online yang bisa menghibur kalian semua gitu. Oleh karena itu, itulah kenapa yang menjadikan bahwa game Mobile Legends ini dapat memperbaiki citra mereka di mata masyarakat Indonesia. Tidak hanya fokus pada image negatif bahwa Tiongkok ini sebagai negara COVID, namun juga sebagai negara game Mobile Legends atau negara game kesukaan mereka gitu. Satu, menurut Anda, seberapa besar peran Game Mobile Legends dalam membentuk opini dan persepsi masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok? Yaitu besar. Jawabannya 150 responden menjawab besar. Nah, ada pertanyaan terakhir yaitu hasil kesimpulan jawaban dari pertanyaan kuesioner yaitu berikan deskripsi singkat tentang Tiongkok. Dari 450 responden, kebanyakan mengenal negara Tiongkok sebagai negara maju dengan negara yang memiliki perkembangan teknologi terutama industri game. Banyak juga responden mendeskripsikan Tiongkok sebagai negara superpower saingannya Amerika Serikat, negara yang memiliki ekonomi kuat, negara yang memiliki intelektual yang tinggi, dan kebanyakan para responden mengatakan bahwa tenaga kerja Indonesia sekarang ini kebanyakan warga negara asing yang berasal dari Tiongkok. Sebanyak 52 responden juga mengatakan bahwa mereka juga mendapatkan informasi baru bahwa game Mobile Legends berasal dari Tiongkok. Nah, selain adanya data kuesioner, Siva mengambil ada 7 data in-depth interview yang dimana masing-masing perwakilan dari beberapa pulau yang ada di Indonesia. Pertanyaannya akan dikategorikan dalam 3 indikator yang disampaikan oleh Jaywang, teman-teman. Nah, pengambilannya itu berupa sampel purposif dan pertanyaannya itu akan ada di dalam skripsi Siva lebih spesifiknya gitu, teman-teman. Yang keempat yaitu bagaimana sih olah data dari data yang didapatkan dari bab 3 tadi terhadap konsep yang Siva pakai yaitu peran game Mobile Legends sebagai sarana diplomasi publik Tiongkok di Indonesia. Ada tiga, Siva membaginya tiga yaitu game Mobile Legends membantu meningkatkan image positif Tiongkok di mata masyarakat Indonesia dan memperkenalkan budaya Tiongkok. Nah, Mobile Legends yang telah memasuki pasar internasional dan memiliki popularitas yang signifikan dan dapat membantu Tiongkok dalam menciptakan pemahaman positif secara lebih luas di negara lain. Nah, pemahaman yang positif ini lebih ke arah teknologi dan game Mobile Legends itu sendiri, teman-teman. Misalkan nih, Tiongkok ini menciptakan game Mobile Legends. Nah, game Mobile Legends ini memiliki popularitas yang baik ya. Oleh karena itu, dia kan berasal dari Tiongkok. Oleh karena itu, mereka akan lupa image negatif Tiongkok itu sendiri. Mereka akan lebih fokus ke bawah mobile Tiongkok ini sangat baik gitu dalam teknologi terbukti dari terciptanya game Mobile Legends serta game-game lainnya gitu. Yang kedua, poin kedua yaitu di dalam penempatan nama karakter serta arsitektur yang ada di Mobile Legends terdapat elemen budaya Tiongkok ke dalam pengalaman para pemain masyarakat Indonesia menganggap bahwa dengan penempatan nama karakter merupakan bentuk representasi atas budaya Tiongkok.
Yang ketiga, game online hadir sebagai bentuk perkembangan teknologi serta sarana hibur bagi manusia. Peningkatan pengguna game online di dunia menjadi perhatian khusus bagi negara dalam ikut serta perkembangannya. Pada dasarnya, game online memiliki pengguna tersendiri serta adanya komunitas yang dapat dijadikan sebagai peluang diplomasi. Nah, game Mobile Legends ini memiliki komunitas-komunitasnya tersendiri, teman-teman. Ada komunitas Indonesia, komunitas per pulau, komunitas per kota. Oleh karena itu, dengan adanya pembentukan komunitas atau sekumpulan masyarakat individu ini memberikan peluang bagi negara Tiongkok dalam memberikan pengaruh positif mereka, yaitu dengan cara menargetkan para komunitas pemain game Mobile Legends dengan memasukkan unsur-unsur game budaya Mobile Legends, mereka akan lebih cenderung setidaknya memahami unsur-unsur budaya Tiongkok ini seperti ini gitu. Gitu. Yang keempat, memahami efektivitas game Mobile Legends dapat menjadi alat digunakan oleh Tiongkok dalam penyebaran unsur budayanya. Ini menunjukkan bahwa game Mobile Legends telah berhasil memberikan pemahaman budaya Tiongkok ke masyarakat Indonesia. Dari data yang saya dapatkan, beberapa referensi itu mengetikkan bahwa game Mobile Legends sangat efektif dan dapat berhasil menciptakan image positif di Indonesia. Terbukti dari jawaban-jawaban para responden pada bab 3 tadi, teman-teman. Yang kelima yaitu popularitas game online dapat menjadi alat soft power in Tiongkok dalam menyebarkan pengaruh serta kebijakan diplomasi yang disampaikan oleh Xi Jinping pada Exchange China Culture Soft Power pada tahun 2013. Pada poin kedua, yaitu game Mobile Legends menciptakan hubungan antara teknologi dan budaya Tiongkok kepada masyarakat Indonesia. Nah, pada dasarnya cita-cita yang dimiliki oleh negara merupakan salah bentuk kepentingan yang akan dicapai dalam sistem internasional. Tiongkok sendiri memiliki ambisi Made in China 2025, yaitu berfokus pada perkembangan bidang AI dan teknologi. Nah, Tiongkok mengeluarkan dana miliaran dolar untuk penelitian dan pengembangan secara strategis mengakuisisi teknologi asing, berfokus pada perkembangan bidang AI, komputasi kuantum, serta teknologi yang ramah lingkungan. Dengan adanya ambisi Made in China tahun 2025 ini sangat sejalan dengan perkembangan game Mobile Legends di Indonesia, teman-teman. Karena secara tidak langsung game Mobile Legends ini merupakan perpanjangan tangan dari kebijakan ini. Karena hanya berfokus kepada teknologi, jadi mengatakan bahwa cita-cita Tiongkok ini akan menjadi raksasa teknologi dunia itu akan berhasil pada tahun 2025. Terbukti dari pendapat masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa game Mobile Legends ini sangat efektif dalam memperkuat posisi Tiongkok untuk menjadi raksasa teknologi dunia. Yang kedua, game Mobile Legends berhasil menggunakan pendekatan dengan cara memadukan unsur budaya Tiongkok ke dalam teknologi berupa game online sehingga hal ini menarik perhatian dari masyarakat Indonesia. Hal ini menurut masyarakat Indonesia, menurut responden penelitian yang saya dapat itu cukup menarik, teman-teman, karena biasanya tidak ada teknologi game online itu yang lebih ke didominasi musuh-musuh budaya. Selain budaya Tiongkok yang terdapat dalam Mobile Legends, perusahaan Monton atau game Mobile Legends itu sendiri juga memasukkan budaya-budaya negara. Salah satunya budaya Indonesia yaitu Gatot Kaca dan Kadita yang terinspirasi dari Gatot Kaca, tokoh pewayangan di Indonesia di Jawa, dan Kadita itu di Roro Kidul. Ada beberapa budaya-budaya negara lain yang juga dimasukkan ke dalam karakter hero, tetapi kebanyakan karakter-karakter yang hero yang ada di Mobile Legends itu lebih ke unsur Tiongkoknya, karena itu kan merupakan negara asal ya. Jadi sebagai upaya juga Tiongkok untuk memperkenalkan budaya mereka gitu. Selanjutnya itu game Mobile Legends memperkenalkan komunikasi antar teknologi dan budaya Tiongkok Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa game Mobile Legends telah berhasil membangun cita-cita Tiongkok sebagai negara teknologi dengan melihat game Mobile Legends sebagai refleksi perkembangan teknologi Tiongkok di masa sekarang. Nah, masih juga pada game Mobile Legends yang menciptakan hubungan antara teknologi dan budaya Tiongkok kepada masyarakat Indonesia, Siva mendapatkan poin keempat, yaitu teknologi yang digunakan di Mobile Legends telah banyak memberikan pengaruh interaksi dan pembentukan identitas sosial. Baik itu identitas sosial para pemain maupun identitas sosial dari pemerintahan Tiongkok itu sendiri, serta memberikan bentuk pemahaman sejauh mana perkembangan teknologi yang dihasilkan oleh Tiongkok. Yang kelima, game Mobile Legends dapat dianggap sebagai agen yang membantu promosikan nilai-nilai budaya dan teknologi Tiongkok Indonesia melalui popularitas mereka. Yang keenam, game Mobile Legends juga berhasil memanfaatkan teknologi mereka sebagai branding, sebagai alat untuk mempromosikan nilai dan cita-cita Tiongkok di Indonesia. Pada poin ketiga, itu game Mobile Legends menjadi penghubung antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok.
Nah, keterlibatan Game Mobile Legends dalam bisnis Indonesia dengan memadukan unsur budaya Tiongkok dan teknologi dalam produk mereka menciptakan pengakuan positif dari masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tujuan dari awal Tiongkok, yaitu peningkatan image positifnya di Indonesia. Nah, Game Mobile Legends dapat dikatakan efektif setelah berhasil karena berdasarkan data-data kuesioner yang telah Sipa dapatkan, mereka rata-rata menjawab bahwa eh, game Mobile Legends ini memberikan dampak yang signifikan dalam merubah pandangan mereka yang awalnya negatif mengenai Tiongkok dapat menjadi positif mengenai Tiongkok. Nah, game Mobile Legends telah berhasil membangun kepercayaan, memberikan kontribusi serta membangun pemahaman berupa nilai-nilai positif Tiongkok di mata masyarakat Indonesia. Hal ini juga didukung dengan adanya kegiatan perlombaan e-sport, di mana itu menarik pemain bahkan perhatian masyarakat Indonesia terhadap penyelenggaraan event-event Mobile Legends ini, teman-teman. Mereka lebih kayak memahami bahwa Mobile Legends dari Tiongkok ini tidak hanya memberikan satu game saja, tetapi juga memberikan suatu hal-hal yang bermanfaat. Contohnya adalah pertandingan e-sport gitu. Yang ketiga, game Mobile Legends memiliki potensi yang cukup besar bagi Tiongkok dalam meningkatkan image positifnya. Hal ini dikarenakan adanya faktor pembentukan komunitas Mobile Legends yang ada di seluruh dunia. Dengan adanya komunitas ini tentu menjadi target yang sangat pas dalam menjalankan diplomasi publik. Dengan adanya komunitas ini tentu menjadi sasaran empuk bagi negara Tiongkok dalam melakukan penyebaran budaya serta meningkatkan serta memberikan pengaruh-pengaruh positif negara mereka terhadap pemain, khususnya pemain game Mobile Legends di Indonesia. Yaitu yang selanjutnya pemain Mobile Legends Indonesia melihat usaha Tiongkok untuk mempromosikan budaya serta memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai negara mereka melalui game Mobile Legends sebagai hal positif. Karena berdasarkan data kuesioner serta data wawancara yang saya dapat, mereka lebih kayak bersikap ya hal itu merupakan hal yang baik karena jika hal itu tidak merugikan kedua negara dan tidak merugikan para pemain serta tidak merugikan negara itu hal-hal yang wajar saja. Wajar saja dilakukan oleh negara jika itu berkaitan dengan pembentukan image positifnya. Karena kan pada dasarnya jika image positif negara itu bagus, maka kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara lain itu akan terlihat dan akan menghasilkan hasil yang bagus. Dan kerjasama negara-negara juga mau bekerjasama dengan negara yang memiliki image positif yang baik. Selanjutnya itu bab 5 penutup, yaitu poin pertama yaitu game Mobile Legends telah memainkan peran yang signifikan dalam diplomasi publik Tiongkok Indonesia. Adanya keterlibatan perusahaan multinasional ini telah berhasil menggunakan produknya berupa game online dalam memperkenalkan nilai-nilai serta meningkatkan citra positif dari Tiongkok, memperkuat hubungan antara Tiongkok dan Indonesia, meningkatkan pemahaman bersama serta saling percaya antar negara masyarakat. Yang poin kedua, Game Mobile Legends memanfaatkan popularitas Game Mobile Legends Indonesia berkontribusi pada hubungan yang lebih erat antara kedua negara. Interaksi melalui komunitas game, turnamen, dan acara terkait memberikan platform untuk kerjasama dan interaksi yang positif antara masyarakat dan Indonesia dan Tiongkok. Yang poin tiga yaitu Game Mobile Legends menjadi potensi dalam perkembangan diplomasi modern. Nah, diplomasi modern itu sendiri, ya, teman-teman, diplomasi yang berkaitan dengan penggunaan-penggunaan yang bersifat soft power, di mana negara-negara akan melakukan diplomasi jika suatu produk atau suatu kegiatan atau fenomena itu menghasilkan keuntungan atau menarik perhatian atau menarik minat masyarakat internasional itu banyak gitu. Oleh karena itu jika komunitas atau penarik perhatian masyarakat ini besar, maka peluang untuk menciptakan diplomasi itu akan semakin besar, teman-teman. Jadi, untuk menyebarkan budaya mereka, tentu mereka perlu kayak suatu produk atau fenomena yang dapat menarik perhatian masyarakat banyak gitu. Sehingga itulah dapat dilakukan diplomasi itu kan dapat dilakukan tuh lebih murah gitu. Nah, masuk ke bagian saran yaitu untuk pemerintah Tiongkok dan Indonesia diharapkan dapat lebih memperhatikan pengembangan teknologi dan memanfaatkan teknologi khususnya dalam industri game untuk dijadikan sebagai alat diplomasi, berbanyak penelitian dan serta memberikan perhatian khusus terhadap potensi game online dalam melakukan diplomasi gitu. Yang kedua, untuk peneliti yang akan datang diharapkan bisa membuat kajian dengan menganalisis melalui pisau analisis yang lebih kompleks menggunakan metode dan teori yang berbeda pada penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan kebaruan penelitian khususnya Sivitas Ilmu Hubungan Nasional Universitas Andalas. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari
skripsi Siva. Apabila ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Apabila Siva ada salah, Siva mohon maaf. Siva tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.